Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harbian Samanran. Saya dari Wipenan Komisariat Tarbiyah, Wipenan Cabang Ciputat. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu pendidikan yang tidak pernah usai di Indonesia. Kita tahu bahwa setiap tanggal 2 Mei itu kita memperingati tentang Hari Pendidikan Nasional atau biasa disingkat dengan Hardiknas. Namun dengan perayaan Hardiknas itu masih banyak polemik-polemik yang terjadi di negara ini. Di balik euforia tahunan kita itu ada isu pendidikan yang tak pernah usai dalam lintas generasi. Ada sisi kelam pendidikan di Indonesia yang kerap luput dan tak ikut kita rayakan. Nasionalisasi kurikulum menjadi isu yang tidak pernah usai. Ganti menteri, ganti kurikulum, sudah mendarah daging di Indonesia. Sekarang ini Indonesia sedang menerapkan kurikulum 2013 atau yang biasa kita sebut dengan K13 revisi ya. K13 ini dianggap cocok dengan cita-cita besar bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi apa benar sesederhana itu untuk mencerdaskan cita-cita bangsa? Nasionalisasi kurikulum pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pembakuan sekolah untuk mengajarkan ideologi terpusat, mengekang ideologi yang dianggap menyimpang atau mengancam. Kebutuhan tersebut tentunya untuk melengkapi orientasi pasar dan ideologi pembangunanisme negara agar tidak diusik oleh aktor lain dengan tindakan-tindakan revolusioner yang pada hakikatnya bisa dihasilkan dalam proses pembelajaran. Untuk menjamin roda pembangunan ekonomi berjalan lancar, maka kaum penguasa diberi wewenang untuk mengatur aspek ideologi tiap generasi yang nantinya dipersiapkan untuk menjadi menerus ideologi pembangunanisme dengan embel-embel demi bangsa dan negara itu. Para manusia yang sadar dan berpikir itu diklasifikasikan dalam kelas terkondisi yang telah memiliki blueprint atau cetak biru tentang apa-apa saja yang akan mereka pelajari agar ketika mereka lulus mereka bisa ikut serta mengabdi pada negara yang berorientasi pasar dengan menjadi pekerja atau biasa kita sebut dengan buruh. Layaknya orientasi pasar dan ideologi pembangunanisme yang dianut negara barat, negara dunia ketiga yang dianggap tertinggi dan berada dalam level berkembang memang menjadi pasar yang strategis untuk mendapatkan pengajaran ideologi kapitalisme modernisme yang melawan tradisionalisme. Tradisionalisme yang dianggap primitif itu harus ditinggalkan demi menuju modernisme dengan gegap gempita teknologi dan industri sebagai penyongong roda perekonomian negara. Cara yang paling ampuh untuk mengekang ideologi tradisionalisme adalah dengan membuat sistem terkondisi dan baku di mana semua orang yang mempelajari akan termakan olehnya dan dihadapkan secara kontradiktif dengan realitas dunia fisik yang membutuhkannya. Itulah orientasi kurikulum kita dari dulu hingga sekarang mempersiapkan manusia untuk memenuhi kebutuhan pasar atau link and match, mendukung gerakan pembangunanisme negara tanpa melawan dan pada akhirnya kembali harus mengambang kepada kapitalis. Meminjam argumen Toto Raharjo pada tahun 2016 yang ia tulis dalam buku yang berjudul Sekolah Berharap Kepada Apa dan Untuk Siapa, ia menyebutkan bahwa nasionalisasi kurikulum hanya membatasi proses belajar dan mengajar itu sendiri. Ia mengumpamakan bahwa proses belajar dan mengajar itu sama dengan membangun sebuah rumah secara mandiri, tetapi hadirnya kurikulum justru menggombosi cita-cita besar itu. Pondasi rumah yang telah dipersiapkan secara komplit oleh kementerian akhirnya membuat orang yang ingin membangun rumahnya secara mandiri tak punya peluang untuk menentukan kebutuhan, kondisi, situasi, serta selera yang
mereka inginkan. Sementara pondasi rumah komplit dalam wujud kurikulum dibuat terkesan hanya dipengaruhi oleh selera dan latar belakang pendidikan para menterinya. Buktinya tiap ganti menteri pasti merombak kurikulum hingga pengaruh orientasi pasar yang sangat kuat sehingga akhirnya pendidikan hanya akan menghasilkan komoditi kaum terdidik untuk mencapai level tertentu. Melalui standarisasi dan sertifikasi kelulusan proses pembelajaran yang terkontrol, terkondisi, dan terpusat. Rasa-rasanya negara kita salah dalam menangkap pemerataan pendidikan yang berkualitas itu. Bayangkan, jika pemerataan pendidikan itu ujung pangkalnya justru mengarah pada penyeragaman materi pembelajaran, lantas eksistensi potensial sosial budaya, geografis ekonomi di Indonesia yang sangat kaya dan beragam ini sudah tidak relevan lagi. Semua manusia yang menempuh pendidikan akan dijajali dengan konsep ideologi pembangunanisme bernuansa kapitalisme, modernisme yang selalu kita harapkan menjadi jawaban atas kemiskinan, ketimpangan, dan peningkatan standar hidup. Alangkah menyedihkannya nasib para manusia mendapat pendidikan terpelajar itu. Kesejahteraan guru menjadi isu klasik lainnya yang juga tak kunjung usai di negara ini. Di balik upaya-upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan atau upaya guru untuk menciptakan kelas yang suportif, guru justru diperhadapkan dengan realitas kehidupan yang memilukan. Salah satunya adalah masalah terbesar adalah gaji guru di Indonesia, terutama guru honorer. Beban kerja yang berat dan banyak tuntutan untuk meningkatkan taraf hidup manusia melalui pendidikan, guru harus masih berjuang mati-matian untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Dikutip dari Darman Tias 2016 dalam buku yang berjudul Pendidikan yang Memiskinkan, menyebutkan bahwa masalah ini punya dampak yang serius. Di antaranya membuat profesi guru tidak lagi digemari oleh masyarakat lantaran prospek kerja yang kurang menjanjikan. Jika dulu masyarakat menganggap profesi guru itu pernyataan yang mulia, pernyataan umum itu kini sudah bergeser menjadi memang benar profesi guru itu profesi yang mulia, tapi banyak guru yang jarang dimuliakan oleh profesinya. Jika masyarakat jika punya masyarakat tidak punya passion untuk menjadi guru, maka dipastikan pendidikan akan sangat mengalami stagnasi. Selain itu, selain rendahnya gaji guru, juga memicu penurunan produktivitas dan kualitas guru dalam profesinya. Bayangkan jika gaji mereka hanya cukup untuk hidup sekitar setengah bulan, maka mereka harus bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal itu tentu saja membuat guru itu tidak produktif lagi untuk berkarya melalui profesi mereka. Mereka hanya akan disibukkan untuk urusan perut dan ekonomi mereka. Dampak lain yang juga dirasakan yaitu kualitas diri dan kompetensi guru menjadi stagnan karena mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan profesionalitas sebagai guru. Gaji mereka hanya cukup untuk membeli makanan pokok yang mungkin saja masih berutang dan bekerja serabutan. Dana untuk membeli buku, mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tidaklah cukup, sehingga mereka mengalami lack of knowledge. Jadi, pada intinya, setiap tanggal 2 Mei pada Hari Pendidikan Nasional sudah selayaknya kita harus bertanya-tanya, apakah pendidikan nasional itu kita ini benar-benar sudah merdeka dan mencapai cita-cita terbesarnya? Jika Anda turut mengangguk-angguk kepala ketika mendengar ucapan saya di video ini, lantas sebenarnya hal apa yang kita rayakan setiap tanggal 2 Mei itu? Mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Bila fisabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.